perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat. Fungsi hukum dalam keperawatan. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan yang sah dalam asuhan keperawatan. Hukum membedakan tanggung jawab perawat dari tenaga profesional kesehatan lain. Hukum membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, disiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur, dan dapat memegang etika profesi. Undang-undang memiliki tujuan lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak dalam masyarakat, profesi, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi, dan keselarasan. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 5 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan, semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dari model medikal yang menitik beratkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan. Pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang keperawatan. 1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya. 2. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. 3. Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. 4. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 54 Undang-Undang tahun 1992 tentang kesehatan. 1. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya dapat dikenakan tindakan sanksi. 2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. 3. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Pasal 299 KUHP.
berisi tentang 1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. 2. Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 3. Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktik keperawatan. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Surat izin praktik perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan mutu perawat, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.